Untuk model modus pola minggat atau kabur itu modus yang dilakukan Indah itu sudah berkali-kali, terutama jika menginginkan sesuatu atau mau meminta sesuatu, itu modusnya minggat. Misalnya diboncengkan dari Kebumen sampai mau ke Magelang gitu ya, itu kok atine mangkel sidik gitu ya, mencolot Pak, medun ya, medun di tengah pasar itu, di pinggir jalan, langsung nanti ngilang, dicari hilang begitu. Modelnya kayak orang-orang ora beres Pak. Jadi gejala-gejala kelainan jiwa dari saudari Indah Wahyuwidiawati itu juga lebih parah Pak, sangat parah. Jadi seperti anak balita umur 5 tahun itu loh, sukanya ngambekan atau istilahnya purek Pak. Purek itu kabur ngilang itu 4 tahun Pak. Jadi baru nikah 3 bulan, itu bulan ke-4 itu kabur ke rumah orang tuanya sejak tahun 2000 sampai 2004. Pertengahan 2005 baru pulang ke Pati. Itu saja minta apa segala ini harus dituruti. Kalau nggak dituruti akan kabur lagi, begitu modelnya seperti itu Pak. Jadi tolonglah semua di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Tambak Romo segera melakukan kesimpulan, melakukan reevaluasi terkait dan kelakuan dan tindakan pola asuh maupun dan lain sebagainya berkaitan dengan ulah kriminal dan tindakan-tindakan tidak dewasa yang dilakukan Indah Wahyuwidiawati, terutama berkaitan dengan keuangan. Himbauan saya kepada Bapak Bupati Pati, kepada Bapak BKD Pati, kepada Bapak pimpinan inspektorat dan sebagainya, segera memanggil saudari Indah Wahyuwidiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo yang banyak melakukan tipu daya. Banyak sekali korban di masyarakat yang ditipu daya dengan modus arisan lah. Arisan tapi setiap arisannya metu duitnya dipek dhewe Pak. Jadi membuat kelompok-kelompok arisan sampai 17 kelompok arisan waktu itu di Winong. Entah arisan ini, arisan itu, arisan laptop lah, arisan sepeda motor, arisan pit. Dia kelompok-kelompokkan begitu, teman-temannya percaya, nanti dapat uang, dia ngeremek-ngeremek, dipinjem untuk kebutuhan dia, katanya besok akan dikasih. Akhirnya saya sebagai suami digeruduk orang Pak. Jadi dan panitia arisan itu dirugikan. Jadi dia juga ikut arisan sepeda motor itu 17 kelompok arisan, satu kelompok arisan 4 sampai 6 sepeda motor. Jadi saya kira saudara Indah ini sindikat mafia yang sangat besar untuk wilayah di Pati Selatan. Tentu di belakangnya ada badarnya, ada sindikatnya yang harus dicari. Tapi yang jelas kita menginginkan agar kepolisian memiliki langkah-langkah tegas, langkah-langkah gercep cepat agar segera menetapkan saudari Indah Wahyuwidiawati, guru SD 03 Tambak Romo, untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Mosok menjadi DPO, daftar pencarian orang, laporan sampai segitu banyak, kepolisian tidak bisa gercep dan segera menindaklanjuti. Jadi mengacu kepada perintah Bapak Prabowo, Bapak Presiden, bahwa siapapun pejabat harus mau bersih-bersih. Kalau tidak mau bersih-bersih diri, kepolisian, kejaksaan akan turun membersihkan dan segera mengambil Indah Wahyuwidiawati terutama sebagai tersangka serangkaian penipuan, pencurian, penggelapan, dan banyak perkara. Tinggal milih saja, pengen diselesaikan secara baik-baik di Dinas Pendidikan, terutama Tambak Romo dan Dinas Pendidikan Pati, atau pengen diselesaikan di kepolisian. Nanti saya akan laporan tertulis kepada Bapak Kapolres Pati, atau pengen diselesaikan di kejaksaan, nanti naik di pengadilan sehingga Indah Wahyuwidiawati segera ditetapkan tersangka, nanti menyeret nama-nama atasan atau orang-orang yang mendapatkan gratifikasi seks dari Indah Wahyuwidiawati. Jadi tolong Bapak Kapolresta Pati melalui Kasat Reskrim Polres Pati segera tangkap
Indah Wayu Widiawati dan segera ditetapkan sebagai tersangka. Nanti biar nyeret saksi-saksi lain dan tersangka-sangka lainnya dalam rangka gratifikasi seks dan suap korupsi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan SD 03 Tambak Romo. Saya sangat yakin di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo saat itu banyak penyelewengan dana BOS, PIP, dan bantuan DAK dan lain sebagainya dilakukan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, yaitu mulai Supawatin, Sudarmadi, Sunarto SPD, dan Dahlan Istanto. Tolong hal ini dicermati agar supaya saya tetap dilindungi sebagai justice kolaborator. Jadi kejadian ini ada hikmahnya dan ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Dan dalang otak dari kasus perampasan, penculikan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme dilakukan oleh Brigjen Bambang Permadi terungkap, menyeret nama-nama kepala-kepala sekolah dan kepala dinas di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Koordinator Tambak Romo. Silakan minta keterangan kepada Kepala Koordinator Dinas Tambak Romo agar kasus ini dapat diselesaikan. Minta cara bagaimana, saya manut. Ini adalah somasi. Apa mau saya ler semua? Jadi memang saya bisanya menyampaikan melalui YouTube, TikTok, Facebook. Dan itu sah-sah saja. Karena saya bisa membuktikan. Silakan sidang di pengadilan. Kalau Anda tidak terima dengan saya, silakan temui saya di Desa Karangwotan di depan lapangan Karangwotan. Saya tidak main-main dalam hal korupsi. Karena banyaknya korupsi ini harus masyarakat yang turun. Sudah perintah dari langsung Bapak Presiden Prabowo. Tolong hati-hati. Siapa saja yang terlibat dalam rangkaian rekayasa, penculikan, perampasan, dan aksi menggondol lari atas anak dan istri saya, Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitria Ayu Desmayanti, harus diproses secara hukum. Itu pada intinya, Pak. Terima kasih. Saya betul-betul bermohon agar Bapak Kapolresta Pati segera bertindak keras, bekerja sama dengan Bapak Bupati Pati untuk segera menetapkan Indah Wayu Widiawati sebagai tersangka utama dan para kroni-kroninya sebagai saksi, jika tidak juga turut jadi tersangka. Terima kasih atas yang kami sampaikan, atas kerjasamanya kembali saya sampaikan terima kasih, selamat pagi.